Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga yang hadir pada Zoom meeting kali ini dalam keadaan sehat dan dilindungi dari wabah yang sedang melanda satu dunia. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum masuk ke materi presentasi yang akan kelompok kami presentasikan tentang teks negosiasi. Perkenalkan, nama saya Syua Fauzia. Perkenalkan, nama saya Clara Kairunisa. Perkenalkan, nama saya Rina Friskatias Damayanti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Arteta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Istiar Soeharja. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia. Untuk pembahasan presentasi yang pertama dimulai dari pengertian teks negosiasi yang akan dipresentasikan oleh Clara Hairunisa. Pada Clara dipersilahkan. Pengertian. Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak dengan pihak yang lain. Pengertian negosiasi menurut para ahli. Menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi yang di mana dua pihak masing-masing dengan suatu tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha akan mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Menurut Henry, negosiasi merupakan sebuah proses untuk dapat menggabungkan posisi konflik umum di bawah aturan putusan bulat. Menurut Oliver, negosiasi merupakan suatu transaksi di mana kedua belah pihak akan mempunyai hak atas hasil akhir. Menurut Casey, negosiasi ialah suatu proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan preferensi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bisa bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Menurut Jackman, negosiasi adalah satu di antara proses yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih pada awalnya yang memiliki pemikiran yang berbeda hingga akhirnya dapat mencapai kesepakatan. Menurut Robin, negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih bertukar barang dan jasa mencoba untuk menyepakati tingkat kerja sama untuk mereka. Next, ke tujuan dari teks negosiasi yang akan dibacakan oleh Dimas Arteta. Teks negosiasi memiliki 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Tujuan yang kedua adalah mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersamaan. Tujuan ketiga adalah mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Win-to-win solution. Selanjutnya, untuk ciri-ciri dari teks negosiasi akan dipresentasikan oleh Zahra Aulia. Ciri-ciri yang pertama, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Ciri-ciri yang kedua, memprioritaskan kepentingan bersama. Ciri-ciri yang ketiga, mengarah pada tujuan praktis. Dan ciri-ciri yang keempat adalah merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Lanjut ke struktur dari teks negosiasi yang akan dipresentasikan oleh Erina. Struktur teks negosiasi ada 6. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah kalimat pembuka atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi. Biasanya berisi kata salam, sapa, dan sebagainya. Yang kedua, ada permintaan. Suatu hal yang ingin diutarakan kepada pihak yang terkait, berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Yang ketiga, ada pemenuhan. Pemenuhan adalah kesanggupan tentang hal yang diutarakan. Pihak terkait memberitahukan mengenai barang atau objek yang ditanyakan. Hal ini dilakukan agar lawan bicara menjadi lebih paham. Yang keempat, penawaran. Penawaran adalah puncaknya negosiasi. Terjadi proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak yang lainnya untuk mendapat sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kelima, ada persetujuan.
Persetujuan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup adalah mengakhiri percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan proses negosiasi. Kalimat penutup biasanya berisi ucapan salam atau terima kasih. Lanjut ke jenis-jenis dari teks negosiasi yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Yustiar. Jenis-jenis negosiasi. Yang pertama, negosiasi formal. Negosiasi formal adalah negosiasi yang hanya dapat diselesaikan dengan cara yang formal atau ada hitam di atas putih. Biasanya negosiasi ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang tidak ingin mengalami kerugian saat bernegosiasi. Yang kedua, negosiasi informal. Berbanding terbalik dengan negosiasi formal yang harus diselesaikan dengan jalur hukum, negosiasi ini dapat diselesaikan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi, negosiasi informal adalah negosiasi yang dilakukan tanpa mengenal waktu, tempat, dan orang dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan. Yang ketiga, ada negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi dengan pihak penengah dapat dikatakan sebagai negosiasi yang dilakukan oleh negosiator yang berjumlah 2 orang atau lebih. Sehingga untuk mendapatkan kesepakatan yang adil dan sesuai dibutuhkan seorang pihak ketiga atau mediator. Seorang mediator harus bersifat netral atau tidak memihak salah satu negosiator. Mediator berfungsi untuk membuat keputusan akhir dan adil dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih. Misalnya negosiasi yang diselesaikan melalui jalur hukum. Yang keempat, negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi tanpa pihak penengah adalah negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk mendapatkan kesepakatan tetapi tanpa bantuan pihak ketiga. Dengan kata lain, kesepakatan yang diperoleh dari negosiasi ditentukan oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Negosiasi jenis ini bisa kamu lihat ketika perwakilan lembaga atau perusahaan dengan sponsor untuk mendapatkan kesepakatan yang pas. Yang kelima, negosiasi kolaborasi. Negosiasi kolaborasi adalah kesepakatan yang diperoleh berkat semua pihak dapat berkolaborasi. Dalam hal ini, kolaborasi itu berupa semua pihak yang melakukan negosiasi dapat menyampaikan pendapat dan keinginannya. Negosiasi ini biasa disebut sebagai negosiasi win-win, karena semua pihak selalu mendapatkan kesepakatan yang terbaik. Yang keenam, negosiasi dominasi. Negosiasi dominasi adalah negosiasi yang hasil kesepakatannya tidak seimbang atau hanya berpihak kepada salah satu pihak saja. Pihak lainnya hanya mendapatkan kerugian. Dengan demikian, negosiasi dominasi dapat dikatakan sebagai negosiasi win-loss. Yang ketujuh, negosiasi akomodasi. Negosiasi akomodasi adalah negosiasi yang bisa memberikan lawan keuntungan yang lebih banyak dan pihak yang melakukan negosiasi keuntungannya lebih sedikit daripada pihak lawan atau bahkan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, negosiasi akomodasi disebut juga dengan negosiasi loss-win. Dan yang terakhir, yang ke-8, ada negosiasi menghindari konflik. Sama seperti namanya, maka dilakukannya negosiasi ini dengan tujuan tidak melanjutkan konflik atau tidak membuat konflik baru. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ketika melakukan negosiasi ini, maka semua pihak akan menyelesaikannya dengan kepala dingin. Negosiasi ini biasa dikenal dengan negosiasi loss-loss atau bisa diartikan sebagai negosiasi yang sama-sama mengalah demi kepentingan bersama. Next, yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Penggunaan bahasa yang santun sehingga antara kedua belah pihak terjalin komunikasi yang baik untuk mencapai negosiasi yang sukses. Contohnya itu, contoh dari bahasa yang santun, penggunaan bahasa yang santun kayak, kalau harga segitu saya masih rugi, Bu. Nah, sedangkan yang tidak, enak saja nawar nggak pakai mikir. Otomatis kita tuh lebih tergerak buat
jalin 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 keputusan yang menguntungkan itu kalau misalnya kita pakai bahasa yang sopan kan daripada yang nggak sopan. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa yang nggak sopan tuh orang lain kayak ya udah nggak mau, kita nggak mau ada jadi kerjasama, jadi udah nggak terjalin negosiasi yang baik. Terus yang kedua ada terdapat ungkapan persuasi. Nah, bahasa persuasi itu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Contohnya itu kayak, bagus itu Bu, cocok untuk dipakai sendiri atau untuk souvenir. Yang ketiga ada berisi pasangan tuturan. Dalam teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang keempat ada kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi, negosiasi ini dilakukan supaya mendapatkan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Jadi, simbiosis mutualisme di antara kedua belah pihak. Yang kelima ada bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Contohnya itu kayak, coba tolong ambilkan contoh kaos yang ukuran S. Yang keenam itu tidak berargumen dalam satu waktu. Terus didasari argumen yang kuat disertai fakta. Yang kedelapan, minta alasan dari pihak mitra negosiasi mengapa iya atau tidak. Contoh kalimatnya itu kayak, baik Bu, akan beli berapa buah, itu digunakan untuk minta kepastian dia itu jadi atau enggak, misal buat beli suatu barang. Terus yang ke-9 itu, jangan menyela argumen. Yang ke-10 ada kalimat deklaratif. Kalimat yang disampaikan adalah kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Contohnya itu kualitas kaos ini setara dengan kualitas kaos yang impor. Nah, yang ke-11 ada menggunakan konjungsi. Contohnya itu kayak meski buatan dalam negeri, kualitas baju ini sangat baik. Terus ibu tidak akan menyesal walaupun harus membayar agak mahal. Yang ke-12 ada menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Yang ke-13 ada menggunakan pronomina. Kata ganti adalah jenis kata yang menggunakan nomina atau frasa nomina. Contohnya itu kayak saya, kami, Anda. Yang ke-14 ada menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh narasumber, biasanya ditandai dengan tanda petik di awal dan di akhir kalimatnya. Yang ke-15 ada menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Contohnya itu, bulan lalu harganya masih 60.000, masa sekarang sudah jadi 80.000. Nah, sekiranya itu saja yang kelompok kami bisa presentasikan dan sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum di closing, sebelum ditutup, kelompok kita punya pantun. Gimana tuh Yus pantunnya? Siap. Burung dara cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Kejauhan gak sih Rin kalau nyari ke Papua? Iya kan? Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.